Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin tanggal 15 Januari. Saya akan coba ngalong gimana orderannya. Kita nggak tahu ya. Entah rame entah enggak, kita nggak tahu karena akun Gojek itu ibaratnya grafik. Artinya apa? Bisa dia orderannya meningkat, bisa dia orderannya menurun. Artinya apa? Akunnya bisa hari ini bisa lebih baik dari kemarin, bisa lebih jelek dari kemarin. Yaitu tergantung dari kinerja kita seminggu ini. Terutama di hari Senin kita bisa lihat cara buat ciriin akun kita itu lebih baik apa enggak, kita lihat aja nanti di order 3 jam pertama. Kalau di 3 jam pertama kita orderannya lancar ya, lancar itu delaynya masih pendek-pendek lah, 15 menit 15 menit, dalam tempo 15 menit, paling lama setengah jam, saya pikir itu masih bagus akun ya. Kecuali kalau dalam 3 jam kita hanya dapat 2 order, nah itu tanda-tanda akhir apa ya, kita harus coba geber, diperbaikin hari itu juga. Biar apa? Biar besok hari Selasa, Rebo dan kedepannya akun kita balik lagi seperti gacor lagi, semula lagi. Oke, nanti kita coba lihat 3 jam awal gimana. Mudah-mudahan sih tetap baik-baik aja, tetap delaynya pendek, tetap lancar. Oke, kita coba left on bid dulu ya. Coba 3 jam pertama mudah-mudahan lancar. Amin amin amin. Salam satu aspal. Halo teman-teman semua, sekarang posisi udah jam 3 nih.
posisi dapat 5 trip 68.000. Itu kalau dari sisi apa ya, kualitas akun, jujur aja akun saya kinerja buat minggu kemarin yang buat sekarang ini menurun. Ya hasilnya ya seperti itu. Walaupun mungkin 5 trip lumayan ya, tapi dari segi pendapatan itu cuma 68.000. Kalau secara normalnya, kalau buat akun di level gacor itu paling nggak tuh minimal 7 trip, walaupun dekat-dekat nggak masalah, minimal tuh 7 trip. Nah ini cuma 5 trip dengan delaynya ya tadi saya bilang setengah jam lebih, setengah jam. Ya di order keempat kelimanya emang agak cepet ya, tapi di order 1 2 3 itu lumayan agak panjang. Ya kita berusaha aja, kita perbaikin. Kemungkinan kalau saya perbaikin hari ini akun kembali normal. Kalau dari segi akun saya pribadi emang agak rusak ya, kurang apa ya, menurun karena kita model grafik, jadi akun saya menurun. Insya Allah kalau hari ini saya bisa perbaikin, besok kembali normal. Oke, salam satu Alspa. Halo, selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Orderannya rame nggak? Oke, sekarang posisi udah jam 6 kurang nih. Posisi udah jam 6 kurang, kita mau lanjut di sesi 2. Posisinya habis gerimis, sekarang agak mendung rata kayak mau hujan gitu ya. Tadi saya jelasin di jam Ngalong sampai jam 3 itu dapat 5 trip, pendapatan 68.000. Jam setengah 7 dapat 10 trip, totalnya itu dapat 232.000. Dan di jam 7 saya istirahat karena ngantar dekat, dari jam setengah 7 sampai jam 7 istirahat, dilanjut lagi jam 7 lewat sampai setengah 9, itu total 14 trip 297.000. Oke, gimana ntar kita kelanjutannya, apa orderannya masih lancar apa enggak kita nggak tahu ya, karena pas semalam itu orderannya agak tersendat di jam-jam 12 sampai jam 3 itu delaynya lumayan lama, setengah jam lebih, 1 jam lagi. Oke, kita lihat gimana orderannya. Salam satu aspal. Halo, selamat malam teman-teman semua. Untuk kali ini kita akan memberikan ilmu syarat untuk mendapatkan order. Artinya apa? Persentase syarat, ada 6 syarat itu untuk mendapatkan orderan. Di situ nanti saya jelasin ada 6 syarat seperti apa. Tapi sebelum kita penjelasan di syarat untuk mendapatkan orderan, kita lihat spill dulu pendapatan.
Untuk tadi di sesi 1 kita kerja 8 jam dapat 14 trip. Pendapatan 297.000 itu untuk sesi 1. Untuk sesi 2-nya tadi saya start jam setengah 8 kurang ya. Itu sampai jam setengah 12 kurang. Itu pendapatan 7 trip dengan 4 jam kerja 165.000. Jadi total keseluruhannya kita kerja 12 jam dapat 21 trip, totalnya 462.000. Jadi buat hari ini saya dapatnya 12 jam 462.000. Oke, sekarang kita langsung ke pelajaran syarat utama untuk mendapatkan orderan. Di sini saya jelasin ada 6 syarat untuk biar kita bisa mendapatkan orderan. Yang nomor 1, persentasenya di 30% itu ada di karakter akun. Jadi 30%-nya itu nomor 1 itu ada di karakter akun. Karakter akun itu kemarin udah saya jelasin ya di konten kemarin. Itu ada jenis 1 jenis layanan, 2 jenis karakter track atau jarak. Ibaratnya gini Bang, jenis layanan, seandainya saya akun gosen lah ya, gosen, terus kita main ke stasiun yang orderannya goret, itu kan kurang layak. Akhirnya di stasiun mereka nggak mendapatkan order. Karena apa? Karakter akun tadi di 30% itu. Kedua, di track jarak. Abang kebetulan akun jauh, main di stasiun-stasiun atau di MRT atau di busway. Itu kan otomatis karakternya jauh, sedangkan orderan di sekitar itu orderannya orderan cere lah, orderan jarak dekat. Jadi kemungkinan besar ya buat mendapatkan order jarak sesuai karakter akun itu susah. Jadi menurut saya ya salah satunya untuk syarat mendapatkan orderan sesuai karakter itu 30%-nya ada di karakter akun, dari 1 jenis layanan, yang kedua dari jenis track atau jarak. Itu syarat untuk mendapatkan order yang istilahnya sesuai dengan karakter akun. Tuh. Nomor kedua, 30% lagi itu ada di kualitas level akun. Kemarin juga saya jelasin juga di konten kemarin, itu ada di kualitas akun atau di level akun. Level akun Anda seperti apa? Kalau level akun Anda tinggi, ya kemungkinan peluang buat mendapatkan order itu juga tinggi. Semakin tinggi level akun, peluang untuk mendapatkan orderan itu semakin tinggi. Kebalikannya, semakin level akun kita semakin rendah, di super gagu, ya peluangnya semakin berat. Jadi apa? Kita harus memperbaiki akun setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Di penjelasan sebelumnya saya udah jelasin tuh level-level akun, dari yang super gagu sampai yang prioritas tinggi, sampai ibaratnya dari gagu, gacor sampai prioritas. Kemarin udah saya jelasin. Gitu. Jadi teman-teman harus dipelajarin tuh 8 macam level akun. Level akun Abang tuh ada di mana? Baru itu nanti bisa peluang buat kita berkaca diri. Wah, emang level akun kita jelek, ya kita jangan terlalu berharap, banyak berdoa. Tapi kalau level akun kita tinggi, peluang untuk mendapatkan order itu juga tinggi. Jadi itu pengaruh syarat kita untuk mendapatkan orderan tuh, yaitu salah satu 30%-nya dari level akun itu, kualitas akun. Semakin tinggi level akun kualitasnya, semakin peluang kita semakin besar. Itu. Untuk yang nomor 3, kita 10% ada di history riwayat customer. Itu nomor 3. Kita punya riwayat atau history customer. Makanya teman-teman jangan heran, kemarin gue dapet dia, kenapa sekarang dapat dia lagi? Karena kita 10%-nya itu peluang untuk mendapatkan customer yang sama itu ada. History customer itu ada. Jangan heran sekarang dapat dia, besok dapat dia lagi, besoknya lagi bisa kemungkinan dapat dia lagi.
itu 10%-nya. Dan kalau histori riwayat hilang itu biasanya 3 hari. Kalau setelah 3 hari kita udah nggak punya riwayat histori customer itu buat histori riwayat customer itu biasanya paling lama 3 hari. Kalau selama 3 hari itu kita masih ada peluang untuk mendapatkan customer yang sama. Biasanya tuh kayak goret, misalkan tetangga ngorder nih, sekarang dapat dia, besok bisa dapat dia lagi kemungkinan, tapi kemungkinan lagi besoknya lagi belum tentu belum tentu dapat juga. Balik lagi ke syarat-syaratnya kan banyak itu. Terus yang keempat, histori riwayat titik jemput atau alamat jemput, atau istilahnya kalau di GoFood itu histori resto. Misalkan sekarang saya dapat McD, bisa dapat McD lagi karena kita punya riwayat. Itu peluangnya itu 10%. Atau titik jemput, kemarin gue jemput di stasiun Bayoran, itu peluangnya makin hari itu dan besok peluang kita buat masuk orderan itu tetap ada karena kita punya histori. Itu yang dinamain histori riwayat titik penjemputan, itu alamat jemput atau histori restoran. Sekarang kita dapat McD, kemungkinan besar hari ini, besok dan lusa itu histori tetap ada. Artinya jangan heran besok bisa dapat restoran itu lagi kalau di GoFood, kalau di Goret. Kalau kita punya peluang pernah dapat di stasiun Senen, ya buat besok lusa peluangnya tetap gede, tinggi. Tapi dibarengin juga dengan karakter dan level akun. Itu nomor 4. Nomor 5, histori riwayat titik anteran atau istilahnya tujuan lah. Misalkan kalau di Goret lah misalkan, atau di GoFood mungkin sama ya, kita pernah nganter ke daerah misalkan Depok hari ini, jangan heran nanti kalau di order-order selanjutnya kita bisa balik lagi ke Depok lagi ya. Tadi dari Depok, kenapa sekarang dibuang ke Depok lagi? Itu karena kita punya riwayat histori tujuan. Makanya teman-teman jangan heran, sialan sekarang gue dapat dibuang ke Depok, atau ntar anjir ke Depok lagi. Nah itu karena kita punya riwayat histori tujuan. Sekarang kita ke Tangerang tujuannya ya kan, walaupun kakap, giliran kita melipir arah balik dibuang lagi ke Tangerang. Itu karena faktor salah satunya ya tujuan. Terus besoknya lagi, kenapa dibuang ke Depok lagi gitu. Ya itu karena kita punya riwayat histori tujuan. Walaupun mungkin beda gang, beda jalan, tapi area itu tetap kita punya riwayat histori. Itu Bang. Itu nomor berapa tadi ya? Nomor 5 ya. Dan nomor 6 itu lain-lain. Lain-lain artinya apa? Faktor keberuntungan. Jadi faktor keberuntungan itu misalkan kondisinya hujan. Ya walaupun apa aja kan karena beruntung hujan ya otomatis masuk orderan. Yang saya nggak punya histori Goret, ya faktor keberuntungan hujan otomatis ya bisa masuk Goret. Kita nggak pernah GoFood, kita nyalain tuh GoFood iseng, ya pasti masuk. Karena faktor keberuntungan itu hujan, nggak ada driver, akhirnya semua masuk. Terus kalau lagi ada acara-acara misalkan kayak di Senayan tuh sering acara musik atau apa, walaupun akun apa aja masuk. Kenapa? Karena orderannya itu melimpah. Orderan melimpah, drivernya juga nggak terlalu banyak, sedangkan orderannya itu udah mengular kemana-mana, udah banyak banget, akhirnya itu masuk orderan. Jadi faktor keberuntungan itu ya paling terakhir lah. Lain-lain, atau misalkan di area itu nggak ada driver, ya secara otomatis ya karena ya adanya cuman beberapa driver doang sedikit, kemungkinannya pasti masuk. Jadi sebelum temen-temen ngeluh, wah nih orderan kemana nih, fenomena sekarang kan Gagu nih lagi, saya lihat nih lagi di mana-mana, saya lihat di sosmed, temen-temen di mana-mana semua pada bingung nih, kenapa nih gua nggak dapat orderan kemana, kok pada hilang. Ya sebelum Anda ngeluh, Anda harus berkaca diri, Anda layak nggak untuk mendapatkan order dari syarat-syarat yang tadi saya sebutin itu, dari karakter akun, level akun Anda.
histori, riwayat, histori jemput, histori antar, riwayat jemput, restoran. Ya itu, Anda punya syarat nggak? Kalau Anda nggak mempunyai syarat, ya nggak usah ngeluh. Sekarang level akun Anda rendah, Anda berharap, ya jangan terlalu berharap tinggi. Karakter akun Anda gimana? Karena akhir-akhir ini saya lihat di sosmed, di teman-teman semua juga banyak yang ngeluh, dibilang orderannya sepi tapi normal, anak sekolah masuk, orang kerja ya masuk, tapi orderannya pada kemana, nggak ada ya, karena faktornya ya tadi 6 faktor tadi. Mungkin kemarin-kemarin orderannya agak lumayan ya karena faktornya hujan. Kalau faktor hujan itu akun-akun gacor, akun-akun level tinggi itu semua pada nyender, nggak bakalan dinyalain, pasti dimatiin kalau akun-akun level tinggi. Kecuali yang akun-akun level sedang ke bawah itu mungkin nekat nyalain. Nah tapi kalau dari kemarin kan beberapa minggu yang lalu itu tiap hari hujan-hujannya itu bisa setengah hari lebih ya, kebanyakan ya akun-akun kelas tinggi nggak mau ngambil resiko, mereka pada dimatiin. Jadi seperti itu. Yang berani nyalain ya paling ya akun-akun level ya gagu, super gagu, standar, mungkin nekat-nekat nyalain. Nah kalau buat level-level tinggi kemungkinan besar ya mereka pada nyender, nggak mau ngerusak akun. Jadi kayak gitu. Nah di saat sekarang nih kan kalau bisa dibilang cuacanya udah hampir rata-rata nih cerah lah, terang, jarang hujan, paling mendung doang. Ya mereka ya beraksi pada online. Nah buat level-level yang rendah, yang gagu, super gagu, yang tanggung, yang standar, ya kita bersaing dengan mereka. Sedangkan orderan terbatas, mereka pada online, ya udah akhirnya nggak kebagian, delaynya panjang, sejam 2 jam gitu. Salah satunya yaitu faktor level akun Anda seperti apa. Kalau level akun Anda rendah ya jangan terlalu berharap tinggi, kecuali level Anda udah gacor, udah super gacor, udah prioritas, ya itu mah istilahnya diprioritasin. Sama kayak saya tadi semalam, level akun saya itu sebenarnya level akun tetap gacor, tapi itu udah tanda-tanda nggak baik-baik aja, akhirnya menurun. Akhirnya saya ikutin, saya perbaikin, akhirnya di saat pagi itu udah membaik. Bahkan di saat malam tadi saya start setengah 8 sampai setengah 12, itu 4 jam saya bisa dapat 7 order dengan pendapatan 165.000. Akhirnya saya perbaikin untuk memperbaikin akun. Kalau saya perbaikin akhirnya akun saya kembali normal. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, sebelum Anda ngeluh, sebelum Anda istilahnya curhat, wah gagu nih orderan kemana-kemana, Anda cukup berkaca diri dengan akun Anda masing-masing. Coba abang cek di 6 syarat itu, masuk kriteria enggak. Nomor 1, karakter akun, itu dari jenis layanan sesuai enggak. Oh kalau sesuai, oke. Kedua, jenis track atau jarak, akun Anda jarak jauh apa sedang apa gado-gado, jarak jauh dekat, semuanya masuk. Itu 30%-nya di situ. Nah 30%-nya lagi di kualitas level akun abang ada di level mana. Kalau akun abang ada di level tinggi, ya kemungkinan peluangnya peluang buat dapet itu lebih tinggi. Tapi kalau level akun abang Anda rendah, di level super gagu atau standar, yaitu makin berat. Semakin level semakin rendah, ya delaynya itu semakin panjang. Di konten sebelumnya sudah jelasin tentang level akun, kualitas akun itu udah saya jelasin, karakter akun juga di konten kemarin udah saya jelasin. Kedua, di riwayat, Anda punya riwayat enggak? Riwayat customer, riwayat resto, itu 10%. Kedua, pengantaran, penjemput, 10% lagi penjemputan. Nah yang 10% sisanya itu lain-lain, faktor keberuntungan. Jadi seperti itu. Oke lah, untuk sampai di sini dulu. Buat temen-temen yang suka dengan konten narasi ilmu-ilmu dosen, boleh like, boleh subscribe, biar teman-teman tahu, paham tentang ilmu Gojek. Karena ilmu Gojek itu luas, nggak sekedar gagu gacor gitu, enggak. Ilmu Gojek luas, banyak ilmu-ilmu yang belum saya jelasin tentang Gojek, karena itu kalau saya jelasin panjang lah, itu nggak kelar karena banyak. Ntar kedepannya saya jelasin lagi tentang yang lain-lain, ada apa gimana dengan sistem, dengan akun, macam-macam itu banyak.
Ntar kedepannya saya jelasin lagi biar teman-teman makin pinter, bisa berkaca diri, bisa buat belajar. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konten-konten narasi dari dosen, boleh like, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan berita info terbaru. Boleh nyalain lonceng, boleh tuh, gratis nggak bayar. Oke, untuk kayaknya sampai di sini dulu ya karena udah terlalu panjang. Jangan lupa like, subscribe, dan buat teman-teman yang punya info, pertanyaan, saran, kritik, boleh ditulis kolom komentar. Semua saya jawab. Di komen-komen semua saya jawab, nggak ada yang saya jawab. Apalagi kalau berbicara tentang Gojek, insya Allah saya jawab. Kecuali pertanyaannya melenceng di luar dari Gojek ya, saya males nanggapinnya. Tapi kalau pertanyaan tentang Gojek, boleh ditanya. Saya jawab. Pertanyaan apapun insya Allah saya jawab. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Salam satu aspal.